Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya ingin membuat tentang multi layout dan out login. Nah, yang pertama itu kan sebelumnya kita pada sidebar dan header ini dia di layout sebelumnya kan. Jadi jadi dari layout ini yang isinya kemarin itu sidebar sama header, kita pindahkan mereka ke komponen. Dan disitulah kita buat sebagai main layout yang membungkus dua komponen itu. Nah, ini main layout nih. Jadi isinya yang tadi sidebar dan header kita panggil dan kita import juga. Itu isinya komponen dua tadi yang sebelum di layout kita pindahkan komponen lalu kita panggil dan kita terapkan main layout. Nah, tak lupa pula kita tambahkan outlet. Outlet itu adalah sebagai pembungkusnya. Dan main layout ini sebagai paling atasnya lah gitu, sebagai induknya, dan isinya itu ada sidebar dan header. Nah, coba kita lihat di app-nya. Nah, ini untuk app-nya, jadi kita root lah jadi seperti inilah root elemen yang memanggil nih yang di page tadi ya. Nih sebagai induknya nih, sekarang kita mainnya di main layout yang membungkus ini semua. Nah, itu seperti itu untuk main layout. Nanti kita teskan. Lalu juga sama out layout. Out layout ini membungkus di page ada beberapa out layout sebagai nih di out nih kan, di page ada out dan di out ada forgot, login dan register. Nah, di situ dibungkus ke dalam out layout. Tiga ini dibungkus di out layout. Ini sebagai pemanggilannya tuh di out layout. Dan juga ada outlet. Nah, out layout nih, di out layout ada nih out. Ini dia ada forgot, login, dan juga ada register. Untuk app-nya, nah di sini kita panggil. Untuk elemennya tuh out. Yang dibungkus nih, login, register, forgot ke dalam out layout. Jadi misalnya kalau panggil login, register, itu dia di dalam out layout, sama seperti ini. Trainer, exercise itu di dalam main layout. Jadi itulah induknya gitu. Lanjut, di sini kita ada apa lagi ya? Nah, di sini langsung. Di sini kita terapkan namanya React Lazy. Yang mana React Lazy ini membuat codingan kita itu enggak di network itu enggak muncul banyak lagi, dia hanya merendering apa yang kita tampilkan ya. Ini misalnya ini kan, kalau kita terapkan React Lazy, jadi dia cuman memanggil ini main layout yang atasnya gitu, main layout. Yang ini enggak terpanggil lagi, enggak ada lagi nih, karena ini anakannya dari main layout, jadi main layout yang ditampilkan. Dan ini juga layout yang ditampilkan. Nah, cobalah kita teskan aja lah ya. Pada bingung kan gimana jadinya, jadi langsung aja lah. Mari kita tes, ya enggak sih ya. Nah, kita ke login dulu lah, slash login ya, slash login. Nah, di sini kan udah kita buat login yang sebagai out, sebagai pembungkusnya. Nah, yang untuk React Lazy itu seperti ini, network, reload pack. Nah, misalnya kalau kita belum menerapkan React Lazy ya, yang masih yang sebelumnya nih. Nah, dia banyak nih. Login iya, dashboard ini ya, terbaca semua ini ya. Banyak kan? Supaya kita membuatnya dia tetap berjalan, cuman ya kurang indah aja gitu. Maka kita terapkan React Lazy.
Nah, ini React Lazy dia cuma menampilkan main.js, app, loading, out dan login, out dan main. Ini pilot dulu lah. Tuh, dia cuma menampilkan loading, login, out, loading, out, seperti itulah. Cuma menampilkan yang ini nih. Ini loading, main layout, dan out. Nah, di sini kita ada suspend. Yang mana suspend itu kayak misalnya nih, kayak dia penting juga. Cuma kayak mana? Kayak suspend. Nih, suspend kan kita panggil loading nih kan. Sebelumnya kita buat dulu di komponen loading.jsx. Yang mana loading tuh nanti di sini misal dia ini contoh loading dia. Kita pakai suspend yang mana kita terapkan lah di semua di sini nih. Di road ini jadi dia akan terpanggil terus gitu. Terpanggil terus memanggil semua komponen-komponen dalam ini itu menggunakan suspend. Nah, mau dimanapun dia misalnya di sini terpanggil kan loading ya, dan juga jangan lupa kita importkan suspend. Lanjut di sini kita menerapkan out biar bisa login ya dalamnya. Nah, untuk pertama kita install dulu Axios. Ini kita pakai data dummy. Jangan lupa kita install Axios. Ketikkan aja npm install Axios. Lalu di sini kita pakai stats. Nah, di sini ada stats. Nah, handle change untuk mengambil email dan passwordnya, username, password. Ini. Nah, ini handle change. Jangan lupa kita tambahkan di email, name, pakai handle change-nya tadi, handle change yang sudah kita deklarasikan tadi, password juga. Nah, untuk datanya sendiri itu pertama kita download Rapid API client. Nah, di sini saya ambil ini dari modul Pak Fikri ya. Dari dummy JSON. Dari modul Bapak. Oke. Nah, ini kita kopikan nih dummy JSON nih. HTTPS-nya sampai users tanpa pakai titik koma atas. Sampai kutip 1 tanpa pakai itu. Nah, langsung aja kita pastikan di sini lalu send. Nah, ini muncul yang ada data dummy-nya. Jadi kita bisa login pakai data dummy ini. Pilih-pilih aja lah nih. Cari yang ada email dan password. Cari email dan password. Banyak juga nih. Saya kemarin ambil yang mana ini? Pokoknya cari aja lah nih email dan password. Nah, itu kan. Ini untuk biar bisa kita login menggunakan data dummy yang sudah kita deklarasikan state-nya tadi. Nah, tuh. Nah, coba kita teskan ya. Tes tadi saya udah pakai yang dummy ini James D. Passwordnya itu James D, cuma ditambah pas juga sama dengan email James D pas. Oke, nah ini ada mohon tunggunya itu sebagai apa tadi yang stats yang udah kita deklarasi tadi. Nah, seperti inilah tampilannya, jadi kita bisa login dan berpindah halaman ke dashboard karena saya tambahkan ini link ke dashboard lagi. Udah di login. Nah, ada saya tambahin tadi yang mereload ke dashboard. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau udah login dia berhasil, dia pindah halaman ke dashboard. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada yang kurang jelas tentang penyampaian. YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.